Halo guys, semangat pagi, salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo masih membicarakan tentang integral tak tentu. Nah, secara khusus kali ini saya bicarakan tentang integral parsial atau orang sering menyebut dengan integral parsial. Oke lah. Kita perhatikan ini. Jika U kali V ini diturunkan, maka hasilnya adalah DUV ini. Jadi UV diturunkan. Nah, itu hasilnya sama dengan U dV ditambah V du. Oke, kalau adik-adik melihat persamaan ini mungkin bingung ya. Oke, kita kembali ke rumus derivatif fungsi aljabar yang ke D ini. Jadi ini adalah rumus derivatif fungsi aljabar yang ke D. Jadi U kalikan V, di mana U dan V itu masing-masing fungsi dengan peubah X. Nah, ini diturunkan ke peubah X. Maka, hasilnya sama dengan U kalikan turunan V ini ke peubah X. Atau ini sering ditulis V aksen. Kemudian ditambah V kalikan turunan U ke peubah X. Atau ini sering ditulis U aksen. Oke, jadi rumus ini saya yakin adik-adik sekalian sudah memahami. Nah, dari sini ke sini itu tinggal ini aja. Dx-nya dihilangkan saja. Artinya apa? Bahwa U dan V ini, U kali V ya, diturunkan tetapi tidak menyebutkan ke peubah apa. Kalau di sini kan jelas. U kalikan V itu diturunkan ke peubah X. Nah, di sini tidak dijelaskan ini. Jadi DUV itu berarti U kalikan V itu diturunkan. Jadi tidak disebutkan ke peubah apa. Maka dengan mencoret ini dx, maka ini DUV. DUV sama dengan UDV. UDV ditambah VDU. VDU. Oke ya. Saya rasa jelas. Jadi dari sini dengan menghilangkan ini dx-nya maka menjadi ini. Oke, sekarang berarti ini UDV itu sama dengan ini dikurang ini. Jadi ini pindah ke ruas kiri. Hasilnya adalah ini. Jadi UDV ini sama dengan DUV ini ya, dikurangi VDU ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini diintegralkan. Maka integral UDV ini sama dengan integral DUV ini dikurangi integral VDU ini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Integral DUV berarti sama dengan UV atau U kalikan V. Integral DX berarti sama dengan X. Integral dV sama dengan V. Jadi begitu. Maka nih integral DUV berarti sama dengan UV. Jadi U kalikan V. Oke, yang lainnya sama. Nah, inilah yang sering disebut rumus integral parsial atau integral parsial. Oke ya. Oke, ini diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat soal-soal yang bisa diselesaikan dengan integral parsial itu adalah soal-soal yang fungsi-fungsi yang kalau diturunkan itu kembali ke semula. Jadi contohnya adalah misalnya nih, sin X. Sin X itu kalau diturunkan menjadi cos X, kemudian kalau cos X itu diturunkan kembali ke sin X lagi. Jadi sin X diturunkan menjadi cos X diturunkan menjadi minus sin X. Jadi kembali, sin lagi. Demikian juga misalnya cos X. Cos X itu kalau diturunkan menjadi minus sin X, kalau diturunkan lagi minus sin X-nya itu menjadi minus cos X. Jadi diturunkan dua kali, cos itu kembali
ke cos lagi. Nah, selain itu adalah fungsi-fungsi eksponensial. Jadi misalnya E pangkat X. Jadi E pangkat X itu kalau diturunkan ke pubah X, itu hasilnya adalah E pangkat X juga. Nah, kira-kira soal seperti itu yang bisa diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Jadi rumus integral parsial. Tapi tidak semuanya. Ya. Tapi kira-kira itu sebagai petunjuk. Ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus integral parsial atau rumus integral parsial. Jadi ini, integral sin 3x kalikan cos 2x dx. Jadi ini bisa. Yang lain, yang kedua nih, integral e pangkat ax dikali sinus ya, bx dx. Nah ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus integral parsial. Yang lainnya misalnya nih, yang nomor 3, integral x pangkat 3 sinus x dx. Oke, jadi kira-kira itu petunjuknya untuk menggunakan rumus integral parsial. Oke, untuk contoh soal integral tak tentu yang menggunakan rumus integral parsial adalah berikut ya. Jadi contoh nomor 16 yaitu integral dari x kalikan e pangkat x dx. Oke, baiklah kita bahas bersama-sama ya. Kita misalkan jawabannya adalah f, yaitu integral dari x kalikan e pangkat x dx. Nah, kalau e pangkat x itu kita turunkan ke pubah x, hasilnya adalah e pangkat x. Jadi kita ingat rumus derivatif untuk fungsi eksponensial ya. Maka dari sini kita bisa menuliskan bahwa e pangkat x dx itu bisa diganti atau sama dengan d e pangkat x. Sehingga nih e pangkat x dx itu bisa diganti dengan d e pangkat x. Maka untuk soal ini integral ya, oke, x-nya ya sama. Kemudian e pangkat x dx itu diganti dengan d e pangkat x ini. D e pangkat x. Nah, untuk selanjutnya kita terapkan rumus integral parsial. Yaitu integral u dv sama dengan u kalikan v dikurang integral v du. Nah, sekarang ini u-nya adalah x. Ya. U-nya adalah x. Kemudian v-nya adalah e pangkat x. Ini v-nya. Sehingga jawabannya adalah ini, u kalikan v. Jadi u-nya adalah x, ya. V-nya adalah e pangkat x. Kemudian dikurang integral v du. Dikurang integral v-nya adalah ini e pangkat x. Kemudian du, u-nya adalah x. Oke, nah untuk selanjutnya tinggal menyelesaikan yang ini. Integral e pangkat x dx. Nah ini adalah sudah rumus. Kita ingat ya, rumus integral tak tentu nomor 4 yaitu integral e pangkat x dx itu hasilnya adalah e pangkat x ditambah suatu konstanta sembarang c. Maka nih hasilnya adalah e pangkat x plus c. Jadi di sini min ya, oke, min e pangkat x ditambah suatu konstanta sembarang c. Oke, jadi jawabannya nih f sama dengan x kalikan e pangkat x, oke, dikurang ini e pangkat x ditambah suatu konstanta sembarang c. Oke, demikian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.